Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat dan penuh semangat. Pada pagi hari ini kita dalam acara Renungan Pagi Kamis tanggal 13 Januari 2022 dengan renungan kita dari Kisah Para Rasul 8 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Dengan saya Pendeta Indriana. Marilah kita bersama-sama merendahkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terangilah hati dan pikiran kami, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Tema kita pada pagi hari ini yaitu Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk menolong dalam pelayanan. Ayat yang ke-18 Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Filipus adalah seorang peranakan. Ia tidak tinggal di daerah Yahudi saja, tetapi juga pergi ke tempat-tempat perbatasan antara bangsa Yahudi dengan bangsa-bangsa lainnya. Disitulah letak kekuatannya dan disitulah ia dapat dipakai oleh Roh Kudus. Demikianlah Allah mengutus hamba-Nya, tiap orang pada tempatnya masing-masing. Filipus membaptiskan orang Samaria dalam nama Tuhan Yesus. Kata dalam berarti ruang lingkup persekutuan dengan orang lain. Karena baptisan, maka mereka bersekutu dengan Yesus. Rupanya pada waktu itu belum umum dipakai kata-kata yang diajarkan oleh Yesus kepada orang-orang Samaria ini, yaitu dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Tetapi jelas sekali maksudnya adalah sama. Kalau kita dibaptiskan dalam nama Yesus, maka dengan sendirinya kita telah bersekutu dengan Allah Bapa dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus.
Apa hubungannya dengan kehidupan kita sekarang? Kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, sah, benar. Dan mau dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus juga benar. Yang terpenting bagi kita adalah percaya dan beriman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita selamat dan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus, Allah mengaruniakan Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, penguat untuk hidup kita, supaya kita boleh mengerti akan firman Tuhan. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus kita dibaharuinya dan berhak menerima janji Allah Bapa, yaitu berkat rohani dan berkat jasmani. Semuanya itu merupakan kekayaan karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami percaya pada pagi hari ini setiap kami menyaksikan channel Renungan Pagi GKI Banjarbaru ini ya Tuhan, kami mendapatkan kekuatan dan berkat dari karunia Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan bagi kita sekalian. Sampai bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana di waktu yang akan datang. Salam.